Halo semuanya, masih bersama saya, Guru Ambiar di Skansapil Podcast. Skansapil bicara, inspirasi berkarya. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat keren. Kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan di awal pembelajaran, yaitu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, narasumber kita kali ini sangat keren. Mungkin Bapaknya bisa perkenalkan diri. Silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Pak Budi Sudarmaji yang dalam hal ini sebagai Ketua MPLS dari SMK Negeri 1 Kopil tahun ajaran 2026-2027. Begitu Pak Gunawan. Ya, siap. Jadi Pak Budi di sini sebagai ketuanya langsung ya, Iya, betul. ketua MPLS langsung. Nah, Iya, nanti kita akan tanya-tanya dan bincang-bincang seputar kegiatan MPLS sama Pak Budi Starmaji. siap. Oke, sebelumnya Pak Budi mengajar apa Pak Budi? Wah, saya mengajar mapel matematika Pak Gunawan. Waduh, Oke. matematika tuh dulu saya blank Pak waktu sekolah Pak. Gurunya killer. Kalau Pak Budi killer nggak sama murid kira-kira ini? Ya, insya Allah tidak. Ah, tidak Selamat ya. datang kepada murid-murid baru, nanti kita belajar matematika bersama. Ya. Siap. Oke Pak Budi langsung saja. Mungkin pertanyaan pertama ya. Oke, siap. Apa sih sebenarnya tujuan utama diadakannya kegiatan MPLS ini Pak Budi? Baik, MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi itu bertujuan itu untuk membantu murid baru beradaptasi dan bertumbuh di lingkungan sekolah, di mana ada beberapa materi yang nanti bisa diperhatikan sebagai materi utama atau tujuannya. Yang pertama adalah mengenal diri, ya, mengenal potensi diri, mengenal dirinya sendiri, nanti dia itu dibantu untuk mengenali kelebihan bakatnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenali warga sekolah, karena tentunya di SMK ini merupakan sekolah yang baru bagi murid baru yang berasal dari SMP atau MTS, sehingga nanti butuh istilahnya pengenalan, Adaptasi lah ya, adaptasi, ya betul, penyesuaian. adaptasi di tempat sekolah yang baru. Yang ketiga itu adalah mengenal kurikulum, walaupun kurikulumnya sama, tetapi antara SMP ataupun MTS akan berbeda dengan tingkat di SMK. Sedangkan yang keempat adalah mengenal lingkungannya. Kalau tadi warganya, jadi kata warganya itu tentu akan berbeda dengan di SMP. Ketika di SMK, lingkungannya juga akan berbeda. Yang tadinya mungkin cuma dekat dari rumah ketika dia belajar di SMP atau MTS, sekarang mungkin bisa menjadi lebih jauh. Yang kelima nanti beradaptasi dengan budaya sekolah yang positif, ya. Jadi tagline dari kegiatan MPLS di tahun ini adalah MPLS ramah, sekolah nyaman, murid berkarakter. Begitu Pak Gunawan, tujuan Wah, dari iya. MPLS Terima tahun ini. kasih. Keren sekali ya. Mantap. Jadi tujuan utama kalau saya tadi mendengarkan intinya murid-murid baru ini Pak Budi harus Ya, bisa menyesuaikan, betul. beradaptasi ya Ya, ya, dengan apa? Ya seluruhnya ya, ya, warga SMK, kemudian juga kurikulumnya, ya, aturan-aturannya juga ya. ya, Karena lingkungan. tentunya kan berbeda ya Pak Budi Ya, ketika mereka SMP atau MTS tiba-tiba ke SMA atau SMK kan jelas berbeda untuk aturan-aturannya. ya, Contohnya mungkin kalau waktu SMP ya atau MTS mungkin mereka pulangnya lebih awal betul. ya. Ya. Ketika di SMK jam berapa Pak Budi pulangnya? Pukul 17, 15.30 maksud saya, Nah, atau setengah 4 sore. itu salah satu Nggih, contoh nggih. penyesuaian. Bagaimana sih persiapan untuk kegiatan MPLS tahun ini? Kira-kira udah berapa persen persiapannya coba Pak Budi? Ya, nggih, terima kasih. Baik, jadi untuk kegiatan MPLS memang ada, yang pertama ada kegiatan persiapan, ada yang kedua adalah pelaksanaan, terus yang ketiga nanti ada pasca MPLS. Nah, di kegiatan persiapan itu nanti dari sekolah itu membuat kepanitiaan yang berasal dari guru, yang tentunya di situ nanti ada Bapak Kepala Sekolah bersama dengan jajarannya yang bertanggung jawab tentang kegiatan MPLS di tahun ini. Selain itu, untuk kegiatan MPLS nanti kita dibantu oleh teman-teman OSIS, ya, karena memang secara aturan di situ diperbolehkan
anggota OSIS untuk membantu pelaksanaan MPLS. Karena kalau dari Bapak Ibu guru sendiri harus mengampu sekitar 252. Agak repot ya. Iya, murid baru itu kita butuh juga personil yang banyak, sehingga kita memang berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman OSIS untuk membantu kelancaran kegiatan. Di awal kita sudah mengadakan rapat koordinasi dengan anak-anak OSIS dan kita akan terus berkomunikasi, berkoordinasi, menyiapkan semua yang dibutuhkan sampai di hari H pelaksanaan kegiatan MPLS, begitu Pak Gunawan. Ya, keren sekali ya kolaborasi antara guru dan juga murid, terutama anak-anak OSIS. Dan ini juga bisa ya Pak untuk pembelajaran anak Iya, OSIS betul. dalam memanage sebuah kegiatan ya. Jadi nggak libur ini ya, Nggak libur. karena harus mempersiapkan kegiatan MPLS. Karena kan Iya. MPLS pertama kali masuk ya Pak, tanggal berapa? 13. 13 Juli. Iya, 13 Otomatis Juli. yang mengurus MPLS ya liburan ini ketika dibutuhkan ya mereka nggak libur ya Pak. Iya, Keren betul. sekali, Iya. berintegritas. Teringat dulu ketika waktu masih sekolah ya. Kalau dulu tuh namanya bukan MPLS, Apa seingat itu, saya Pak? MOS apa ya? MOS ya. Oh, MOS MOS ya, masa orientasi siswa. Masa orientasi siswa. Iya. Jadi saya tuh kalau dengar kata MOS ya zaman dulu loh, Iya. rasanya tuh takut kayak kayak dia apa namanya ya? Takut kenapa Pak Gunawan? Nanti dia apa suruh bawa apa yang aneh-aneh, nanti kalau Nah. salah dimarahin gitu loh dulu gitu. rasanya. Iya, iya. Nah, kalau sekarang nggak boleh kayaknya ya Pak. Nggak yang boleh terbaru karena ya. seperti itu tagline-nya tadi, Ya. bahwa tagline di MPLS tahun ini bahwa MPLS-nya ramah, sekolah nyaman, Ramah. muridnya berkarakter begitu Dan Pak. menyenangkan tentunya Iya, ya Pak. iya, betul. Oke, selanjutnya Pak Budi, kegiatan apa sih yang menjadi fokus utama dalam MPLS tahun ini, terutama di SMK Negeri 1 Kepil Pak Budi? Oke, terima kasih. Jadi fokus utamanya dari kegiatannya yang pertama adalah menanamkan karakter, yang kedua nanti ada literasi digital dan budaya positif. Jadi di kegiatan MPLS tersebut nanti anak-anak diharapkan mempunyai karakter yang kuat, ya, karakter yang kuat, membangun kebiasaan baik untuk masa depan yang gemilang. Yang kedua nanti ada literasi digital, tentunya anak sekarang itu sudah tidak asing dengan dunia digital, bahkan mungkin satu anak itu punya 2 HP ya. Dengan literasi digital maka diharapkan nanti bisa lebih istilahnya bertanggung jawab ya. Kalau dulu orang bilang bahwa mulutmu adalah harimaumu, sekarang bisa jarimu adalah harimaumu. Mantap. Karena dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan cepat sekali. Ya, ada budaya positif di sini tentunya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dan menghargai. Di dalamnya tentunya warga sekolah, jadi tidak hanya Bapak Ibu guru dan karyawan tetapi juga siswa-siswinya. Ya, terus di situ nanti juga akan menciptakan sekolah yang nyaman. Karena ketika antar siswa dengan Bapak Ibu guru nanti saling menghargai, tentunya kita akan menjadi lebih nyaman di lingkungan sekolah tersebut, Pak Gunawan. Ya, mantap. Jadi saya tertarik dengan tadi salah satunya adalah literasi ya. Karena memang literasi itu sesuatu yang sangat penting. Tapi kebanyakan murid zaman sekarang ya kayaknya malas ya Pak untuk membaca, untuk literasi. Nah, sekarang ini kan zamannya digital. Mungkin bisa betul. beralih ya Pak tadi ya, digital, literasi digital kata Pak Budi ya. Mungkin mereka lebih suka gadget, lihat di gadget, mungkin buku dalam bentuk apa mungkin Pak ya, di HP. Jadi mereka lebih tertarik mungkin ya. Mungkin kalau bisa itu perpustakaan, wah bilang Pak Kepala Sekolah saja ya, yang perpustakaan bisa dijadikan bukunya digital aja Pak Budi ya. Oh ya, ya istilahnya mungkin bisa apa ya, berbagi, ada yang istilahnya dalam bentuk e-book, ada yang buku teks yang nyata langsung real ya. Karena nanti kan mungkin untuk orang-orang yang tidak terbiasa membaca dengan bentuk e-book, nanti mungkin mereka juga tetap akan memilih yang cetak ya, cetak gitu. Ya. Jadi di samping itu nanti ada beberapa materi yang istilahnya diharapkan disampaikan di kegiatan MPLS jadi Pak Gunawan yang selanjutnya nanti ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini yang selalu digaung-gaungkan dari pemerintah gitu. Ya, ada pagi ceria, nanti salah satunya mungkin dengan kegiatan senam. Di sekolah kita sudah jadwalkan setiap minggu di hari Selasa Pak Gunawan. Ya, jadi di setiap hari Selasa itu nanti anak-anak semuanya di lapangan untuk mengadakan senam ya, olahraga. Senam, itu kegiatan pagi cerianya. Jadi
Yang kedua, terus yang ketiga nanti ada sopan dan santun di dalam bermedia sosial. Tentunya kelihatannya anak sekarang kebanyakan mereka punya media sosial tidak hanya Iya, satu. betul Ya, betul, Pak. cuma beberapa saja yang mereka mungkin memang tidak punya media sosial. Ya mereka juga harus sopan dan santun. Mereka harus bertanggung jawab. Jadi sharing dulu sebelum Di-share ya? disaring dulu sebelum Heeh, di-sharing. iya. Itu nanti salah satunya. Jadi ada budaya senyum, salam, sapa, sopan dan Iya. santun yang mendukung bahwa kenyamanan kegiatan yang di sekolah itu menjadi lebih nyaman. Gitu Pak Gunawan. Oke, ya. Jadi apapun bentuknya literasi tetap ya penting ya, Iya, Pak. iya betul. Bisa baca lewat HP, lewat buku dan lain sebagainya. Nah, Pak Budi, dalam setiap kegiatan ini pasti apa ya, ada tantangan-tantangan ya. Nggak mungkin selalu berjalan mulus lah. Iya Pasti betul ada Pak. Iya, tantangan-tantangan. iya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih tantangan terbesar selama pelaksanaan kegiatan MPLS ini menurut Pak Budi apa? Oh ya, oke. Yang pertama itu dari murid barunya dulu ya Pak Gun. Jadi murid baru mungkin walaupun kita sudah mempublikasikan media sosial kita, kita punya IG sekolah, di kegiatan SPMB kita juga sudah share untuk istilahnya itu grup WA, tetapi di pagi hari tadi itu masih ada satu anak itu Pak. Jadi dia itu sudah diterima di SMK Negeri 1 Kopil tetapi Ya, dia belum gabung di grup WA-nya. Nah itu tantangannya. Jadi kita tidak henti-hentinya nanti selalu untuk mengingatkan ya. iya, jadi kita juga kemarin sudah istilahnya share di grup WA untuk mendata pesertanya, peserta MPLS yang dari kelas 10 nanti kita coba cek kalau misalnya kok sudah semua itu berarti sudah tersampaikan ke semua peserta. Kalau misalnya tidak, berarti nanti kita juga mencari bagaimana istilahnya anak ini jangan sampai nanti kegiatan MPLS dimulai di tanggal 13 ya, yang kita akan awali di hari Kamis besok itu untuk penjelasan teknis-teknisnya, jangan sampai dia itu tidak tahu. Itu yang dari siswa-siswinya atau dari murid barunya. Untuk dari panitianya sendiri, tentunya dari Bapak Ibu guru karena tidak semuanya masuk bersamaan, jadi ada Bapak Cuti Ibu ya, guru ada yang yang cuti cuti iya masalahnya ya. betul, cutinya sebenarnya sudah dikomunikasikan dari awal Pak Gunawan. Jadi teman-teman yang di MPLS harapannya nanti ketika mau mengambil cuti di awal liburan. Tetapi ada satu 2 yang mungkin tidak bisa. Jadi, istilahnya dari panitia yang dari guru itu tidak bisa seluruhnya untuk Bareng ya, koordinasi bareng. cutinya bareng gitu ya, biar Ya gampang tidak bisa, koordinasinya. nggih. Sehingga ya kita untuk itu bagaimana caranya, ya kita koordinasinya online. Ya, menggunakan media yang ada, kita online karena kalau kita istilahnya melihat atau dipaske sama jadwal yang ketemu langsung itu akan kesulitan. Sudah Iya. kita laksanakan. Dan dari anak sendiri kebetulan juga ini masih masa liburan. Jadi ada beberapa anak yang dijadwalkan untuk rapat, mereka juga izin karena berhalangan, kemungkinan juga sedang berlibur. Jadi hasil rapatnya nanti kita akan share di grup WA khususnya untuk yang anak-anak begitu Pak Gunawan. Siap. Ya, jadi tantangannya ya untuk murid yang baru terutama tuh belum semua masuk ternyata ya, Iya, belum semua belum masuk. semua masuk di Sehingga grup nanti WA, ya nggih. belum kalau yang belum masuk kan dia nggak tahu nanti apa ya. Iya, Jadi informasinya. panitia harus proaktif gitu ya. Betul, Nah, nggih. untuk Bapak Ibu guru ya agak susah karena cutinya nggak selalu bareng gitu ya. Nggih. Ya koordinasinya agak ini. Mhm. Tapi nggak apa-apa, saya yakin semua bisa teratasi nanti ya Pak Siap, Budi. ya. Sehingga pelaksanaan MPLS tanggal 13 Juli sampai berapa ya? 17. 17 bisa lancar di SMK Negeri 1 Kepri ya Siap, Pak. ya. Terakhir Pak Budi, Oke, siap. apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada murid baru melalui kegiatan MPLS ini Pak Budi? Ya, baik, terima kasih Pak Gunawan. Pesan yang kami sampaikan mewakili dari teman-teman MPLS dari SMK Negeri 1 Kepil kepada murid baru. Yang pertama, kami ucapkan selamat ya kepada kalian semua, murid baru, baik siswa ataupun siswi yang diterima di SMK Negeri 1 Kepil tahun ajaran 2026-2027 karena ada beberapa atau bahkan banyak yang mereka tidak bisa diterima di SMK Negeri 1 Kepil. Sehingga manfaatkan momentum itu untuk belajar.
dengan sungguh-sungguh. Ya, kegiatan MPLS itu adalah masa awal pengenalan lingkungan sekolah yang ada di SMK Negeri 1 Kepil. Tentunya banyak persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama, kalian harus memperhatikan jarak rumah dengan SMK Negeri 1 Kepil. Jadi kalau biasanya kalian berangkat mungkin cukup 10-15 menit, sekarang kalau misalnya kalian harus menggunakan kendaraan sendiri, kalian perhitungkanlah jarak. Jangan terburu-buru, jangan mepet-mepet berangkatnya, karena dari murid kelas 10 saja ada 252. Kalau kakak kelasnya juga jumlahnya sama, maka ratusan siswa-siswi ketika berada di jalan yang jalan besar. Iya, bareng itu kan banget. Nanti kalau misalnya istilahnya buru-buru kan jadinya istilahnya apa ya, kurang hati-hati, malah nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Jadi manajemen waktu, kalau yang biasanya bangunnya mungkin baru jam 5 harus lebih awal lagi. Itu yang pertama dari berangkatnya. Yang kedua, tadi sudah disampaikan juga bahwa ketika kalian sekolah di SMK, ya khususnya di SMK Negeri 1 Kepil, kalian nanti dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu kalian masuk jam 7 ya, dan pulangnya adalah pukul setengah 4 atau 15.30. Kalau kalian belum pernah, itu nanti ya penyesuaian ya, yang istilahnya biasanya tidak pernah bawa bekal, diharapkan nanti bawa bekal ya. Nanti di penjelasan kegiatan MPLS akan disampaikan bahwa sebaiknya kalian nanti diharapkan untuk membawa bekal sendiri dan membawa air putih ya, air putih walaupun nanti juga bisa jajan. Nah, kalau yang istilahnya belum terbiasa istilahnya apa ya, berangkat dan pulang sore hari, ya paling tidak kalian nanti bisa janjian sama temennya. Sekiranya kok tidak memungkinkan karena rumahnya jauh, di sekitaran sekolah ada kos-kosan ya, nanti bisa dikomunikasikan. Iya, ngekos. Ada pondok juga, kalau misalnya ada yang berminat pondok di sekitaran sekolah, ada pondok yang bisa istilahnya sebagai istilahnya apa ya, jadi kalian sekolah sambil mondok juga. Itu saja Pak Gunawan. Jadi persiapan awal kalau secara teknis ya kalian paling tidak juga harus bisa komunikasi dengan teman-temannya ya. Jadi kalau tadinya kalian mungkin hanya kenal dengan lingkungan sekitar yang ketika waktu SMP atau MTS, sekarang mungkin jadinya lebih luas ya, lebih luas lagi. Kalian harus istilahnya bisa komunikasi ya, kalau yang tadinya mungkin masih pendiam dan lain sebagainya. Itu Pak Gunawan. Iya, jadi intinya OPLS ini melatih murid-murid baru agar lebih tertib ya Pak Budi, disiplin, tanggung jawab. Tadi Pak Budi sudah mencontohkan banyak, salah satunya supaya disiplin, bangunnya pagi. Jadi ke sekolah jangan terburu-buru. Betul. Kalau terburu-buru nanti wah, karena banyak sekali muridnya bareng-bareng, malah takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya kalau berangkatnya lebih awal kan lebih rileks, santai ya Pak. Betul. Itu ya. Ya mungkin itu saja ya Pak Budi yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk Pak Budi yang sudah meluangkan waktu untuk bisa podcast ya di kegiatan MPLS nanti. Semoga kegiatan MPLS tahun ini Pak Budi bisa berjalan dengan tertib. Amin. Dan juga berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Selamat kami ucapkan kepada murid-murid baru yang telah diterima di SMK Negeri 1 Kepil. Silahkan kalian besok bisa mengikuti kegiatan MPLS tentunya dengan tertib, disiplin, dan yang pasti menyenangkan ya Pak Budi. Ya betul. Ya. Oke baik, saya Pak Gunawan, Guru Ambiar, dan saya Budi Sudarmaji. Ya, kami undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Kepil siap berkarya. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama Pak Gunawan. Mari kita teriakan jargon MPLS 2026. MPLS ramah, sekolah nyaman, murid berkarakter. Terima kasih.